Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa, dan untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Ya, masuk semua ya. Nihil ya. Nihil ya. Udah tahu nggak kita hari ini belajar apa? Sudah. Apa itu? Keberagaman budaya Indonesia, Bu. Iya, keberagaman budaya Indonesia ini seperti apa misalnya? Seperti rumah adat, pakaian adat, makanan khas daerah masing-masing. Kita ini daerah apa namanya? Bangka Belitung. Iya. Ibu mau nyampai tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba Fadlin baca. Apa tujuan pembelajarannya? Yang bagian IPS saja ya. Ya, tujuan pembelajaran pada materi IPS menyebutkan minimal 4 unsur budaya daerah: rumah adat, pakaian adat, makanan khas, dan kesenian. Yang kedua itu membedakan ciri budaya dan daerah yang berbeda. Terus yang bahasa Indonesia coba kita baca. Yang pertama yaitu membaca teks deskripsi budaya daerah dengan ancam. Yang kedua, menulis minimal 3 kalimat deskripsi budaya daerah. Terus yang ketiga, menceritakan kembali informasi budaya secara lisan. Terus yang ketiga itu baca ya. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi minimal 3 bahan alam yang digunakan dalam budaya daerah. Misalnya gini ya. Misalnya itu maksudnya misalnya membuat rumah adat itu dari apa, misalnya dari bahan apa gitu, dari bahan apa, misalnya kayu bambu misalnya gitu ya. Yang kedua itu menjelaskan hubungan kekayaan alam dengan budaya daerah. Udah tahu belum yang dimaksud dari tujuan pembelajaran kita? Udah ada gambaran belum? Sudah. Iya. Ini Ibu kasih gambarnya. Makanan ini makanan apa? Kalian pernah nggak makannya? Pernah. Saya sering masaknya. Iya, enak nggak? Enak. Ini adalah makanan khas Bangka Belitung. Iya. Nah, makanan khas itu adalah bagian dari budaya kita sendiri. Hari ini kita belajar tentang keberagaman budaya Indonesia. Guru menggali pengetahuan awal siswa tentang budaya daerah yang mereka ketahui ya. Dengan mengenal budaya daerah lain, kita akan semakin cinta Indonesia. Iya, pinter. Kegiatan kita yang akan dilakukan nanti kita mengamati gambar ya. Gambar rumah-rumah adat, makanan khas Bangka itu misalnya ya kan. Ini nanti Ibu bagikan, nanti kalian maju ya untuk mengamati gambar dan apa perbedaan dari gambar-gambar ini. Ya Bu. Oke. Karena kita tidak ada lem, jadi kita maju saja ya. Sebenarnya Ibu mau ingin tempel ini, tapi lemnya lupa di rumah Ibu tadi. Ya. Oke ya. Untuk Pitara dan Fadlin maju saja yuk. Ini aku. Kalian maju ya. Ini bagi ini dua dan ini dua. Coba kalian apa perbedaan dari gambar-gambar tersebut? Coba saya dulu. Kalau dari perbedaan ini, dari rumahnya kalau ada istiadat namanya tunggal keberagaman ya. Nah, jadi rumah istiadat ini pasti berbeda setiap daerah. Nah, kayak rumah seperti rumah tradisional Minangkabau, rumahnya seperti ini perbedaannya Bu, lebih besar. Di situ di atas itu ada ciri khas Bangka di atasnya. Ya, runcing gitu ya. Runcing. Nah, kalau di Palembang ini kesannya ini seperti rumah Melayu. Iya. Seperti khasnya ini, seperti ini Bu. Dan juga dari segi makanannya berbeda-beda. Kalau dari Palembang ini ada ciri khas ini pempek,
sayur. Kalau makanan khas Minangkabau ini sate padang, ciri khasnya itu gulai tunjang sama rendang. Nah kalau makanan Ini jelaskan materi dulu ya. Hubungan alam dan budaya. Ini terkait materinya masuk ke mana? Yang hubungan alam dan budaya ini. IPAS Bu. IPAS ya. Ya. Tapi ini untuk IPA dulu ya. Iya Bu. Kalau IPA ini misalnya dari alam, bahannya dari kayu bambu, rotan, ikan rempah, hutan Jawa, alamnya hutan, sungai laut, tumbuhan, hasil bumi itu terkait alam ya. Itu termasuk terkait pembelajaran IPA. Iya. Budayanya seperti rumah adat tadi, ya seperti dijelaskan kalian ke depan tadi ya. Udah ngerti belum yang ini? Sudah. Bu. Oke. Pakaian adat dan makanan khas daerah IPS ini terkait mata pembelajaran IPS dan bahasa Indonesia. Pakaian adat ini memiliki dengan corak dan warna khas. Misalnya ukiran merah, hitam, kuning itu namanya warna-warna. Setiap khas daerah itu memiliki warna yang berbeda ya. Kita lanjut ya, pakaian adat dan makanan khas daerah seperti pakaian ini pasti memiliki warna-warna yang berbeda ya setiap daerahnya. Kalau Minangkabau ini ada ukiran merah, hitam, dan kuning itu ciri khas dari Minangkabau ya. Kalau pakaian adat biasanya berasal dari bahan alami seperti kapas, sutra, atau serat tumbuhan yang tersedia di daerah tersebut. Mereka juga kalau membuat pakaian yang ada di daerah-daerah mereka bahannya ya. Itu makanan khasnya lempak kuning, rendang. Makanan khas selalu memanfaatkan bahan yang tersedia di alam daerah masing-masing. Makanan lempak kuning tadi seperti daerah Bangka itu. Rumah adat dan alam Indonesia ini rumah jonglo dari Jawa Tengah terbuat dari kayu jati yang kuat, sebab kayu jati banyak tumbuh di hutan rawa. Rumah gadang Sumatera Barat dibuat dari kayu dan bambu yang banyak tumbuh di pegunungan Sumatera. Sementara rumah rakit di Batam itu didirikan di atas air dan dibuat dari kayu hutan Bangka. Jadi rumah-rumah yang dibuat di daerah tersebut sesuai dengan yang ada di daerah masing-masing ya. Udah ngerti belum? Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah Bu. Kita lanjut ya. Kita hari ini kita buat kelompok menjadi 5 kelompok. Kalian kelompok siapa saja terserah kalian ya. Mana nyaman kalian saja. Ya. Ayo duduk ke kelompok. Ibu bagikan ya. Kerjakan diskusikan sama-sama ya. Kerjakan sekarang. Ini perwakilan kelompok bagian ke depan. Sudah Bu? Sudah ya? Untuk perwakilan kelompoknya siapa yang mau maju? Saya Bu. Ayo kita langsung saja. Bu, di sini itu yang pertama tugas belajarnya itu mengenal budaya daerah. Di sini kami mengambil rumah jonglo Bu, rumah adatnya. Sedikitnya itu beratap 5 tersusun di serangga 4 yang utama. Terus pakaian adatnya ini kebaya dan kain jarik atau batik untuk perempuan, beskap dan gampang untuk laki-laki. Terus makanan khasnya ini ada gudeg terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan dan gula merah. Terus kesenian atau tradisinya di sini kami mengambil wayang kulit dan gamelan Jawa. Nah, untuk tugas keduanya ini kami mendeskripsikan contoh menjonglo tadi Bu, itu terutama itu dari adat Jawa Tengah ataunya berbentuk limas, disusun dan disanggah oleh 4 tiang utama. Rumah ini terbukti dari kayu jati yang tua dan banyak tumbuh di hutan Jawa. Masyarakat Jawa Tengah bangga dan ketentuan ini. Terus tugas ketiganya itu budaya dan alam. Nah, dari budayanya ini itu rumah adatnya itu yang terbuat dari kayu jati. Pohonnya berasal dari pohon jati yang banyak tumbuh di hutan Jawa Tengah. Pakaian adatnya itu terbuat dari kapas dan pewarna alami untuk membatik, yaitu kain katun. Terus makanan khasnya itu nangka muda dan santan kelapa, pohon nangka dan pohon kelapa. Terus keseniannya itu kulit kerbau atau sapi atau wayang.
Indonesia terintegrasi menjadi 3 model. Nah, pada pembelajaran IPA tadi kita belajar tentang kealaman seperti pohon, makanan, laut, makanan yang khas biar ada laut, misalnya di Bangka tadi ada ikan, diolah menjadi rempah kuning, ditambah hanya dengan apa tadi kayu tadi bisa dibangun untuk rumah, begitu. Nah, habis itu kalau MIPS lagi menjelaskan tentang kebudayaan, keberagaman budaya seperti dari setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing, ada rumah adat, pakaian, ciri khas makanan, kesenian, seninya. Nah, kalau bahasa, dari bahasanya tadi kita menjelaskan tentang tes deskripsi, tentang misalnya kosakata yang susah seperti itu. Oke, tepuk tangan kepada Fadli. Oke, yang dijelaskan Fadli bagus sekali ya. Itu sudah dijelaskan secara detail juga. Kalau pembelajaran, kalau dikaitkan secara 3 mata pelajaran itu apa namanya tadi? Modelnya Bu. Model apa namanya? Model integrasi pembelajaran terpadu. Iya. Indonesia kaya budaya karena kita semua berbeda. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dirayakan bersama. Untuk anak-anak hari ini mungkin pembelajaran kita sampai sini saja. Untuk tugas di rumahnya Ibu kasih nanti 3 soal ya. Nanti kalian cari di internet, di print ya, bilang ke orang tua kalian, cari rumah adat Bangka Belitung, makanan khasnya, dan pakaian adatnya. Nanti di print, digunting, dan ditempel di kardus bekas ya. Ya, Bu. Oke, ngerti nggak? Ngerti, paham dulu. Sudah paham ya. Untuk pembelajaran kita hari ini mungkin sampai sini saja. Apabila ada kata yang salah,